Cung sing nate dikasih uang 7 miliar jenengan nate Mas Arno pernah diberi uang 7 miliar dan bahkan dalam riwayat yang lain riwayat yang lain disebutkan suatu saat Ibunda Aisyah pernah diberi uang oleh Zubair bin Awam 180.000 dirham. Tadi yang 100.000 dirham aja 7 miliar. Nah ini 180.000 dirham. Bayangkan. Mungkin sekitar total 20 miliar. Pernah megang uang 20 miliar? Belum pernah, tapi saat buka mejanya penuh dengan makanan dan minuman. Ibunda Aisyah punya uang 20 miliar, tapi bukannya dengan roti kering dan minyak zaitun. Jauh kita dibandingkan ibunda kaum muslimin radhiyallahu ta'ala. Inilah pelajaran yang sangat penting buat kita. Maka jangan berlebih-lebihan saat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita menjadikan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia ikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sudah beberapa hari kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima ibadah puasa kita, ibadah salat kita, ibadah baca Quran kita, ibadah sedekah kita, ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya di bulan Ramadan ini dan secara umum di bulan-bulan yang lainnya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan melipat gandakan pahala yang berlipat di sisinya. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita agar kita menjadikan setan itu sebagai musuh. Di mana Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Allah mengingatkan kepada kita tentang bahayanya musuh kita yang satu ini. Karena apa? Karena musuh kita yang utama ini tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggal. Tidak akan pernah berhenti. Dan siapapun orangnya dari kita pasti akan diganggu, digoda, dibisiki oleh setan ini. Oleh karenanya kita harus mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa setan itu adalah musuh saya. Kenapa? Karena setan memang menjadikan kita sebagai musuh. Tidak ada satupun dari kita pasti akan dijadikan musuh oleh setan. Sehingga bagaimana caranya agar setan itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka untuk gabung bersamanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh setan. Banyak sekali pintu. Di antara pintu yang barangkali kita kurang perhatian adalah melalui pintu yang dinamakan dengan berlebih-lebihan dalam makan dan makanan. Berlebih-lebihan dalam makan dan makanan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya yaitu surat Al-A'raf ayat 31 Allah mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian yang baik ketika akan berangkat ke masjid. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar saat kita berangkat ke masjid harus mengenakan pakaian yang bagus, mengenakan pakaian yang terbaik, bukan termahal, bukan terbaru, tetapi yang terbaik. Yang terbaik itu seperti apa? Ya, menutupi aurat kita, terutama saat sujud buat bapak-bapak. Nyuwun sewu Pak, kalau panjenengan pakai pakaian kaos, kemudian kaosnya pendek, saat sujud pakai celana jeans, bukan jeans ya. Pakai celana jeans saat sujud biasanya apa? Itu aurat Pak. Kalau auratnya kelihatan sah nggak sholatnya? Hati-hati makanya. Yang paling aman pakai jubah. Itu paling aman. Ya, pakai jubah. Sekarang kan banyak pakai gamis atau pakai kurta. Ya minimal pakai koko lah ya. Terserah mau yang lengan panjang atau lengan pendek, tidak ada masalah. Yang terpenting saat ruku maupun sujud itu tidak terlihat aurat kita. Buat ibu-ibu juga begitu, buat perempuan muslimat nyung sewu ya.
Niatnya sudah betul ingin beribadah kepada Allah, tapi ternyata apa? Ternyata keritingnya atau ternyata mukenanya tipis sehingga terlihat bajunya, ya, atau baju pendek terlihat, ya, tidak boleh. Ya, maka ketika kita berangkat ke masjid harus menggunakan pakaian yang terbaik, yaitu pakaian yang menutupi aurat, tidak ketat, tidak tipis. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena makanan yang berlebih, makan dan minum yang berlebih itu di antara pintu masuknya setan. Efeknya apa? Orang kalau makan berlebihan, orang kalau minum berlebihan, maka efeknya dia ngantuk, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekenyangan. Ya, karena kekenyangan saat buka, masya Allah, ya. Sepanjang apapun mejanya apa? Penuh, masya Allah. Selebar apapun mejanya penuh oleh hidangan. Padahal saat buka yang masuk ke dalam perutnya berapa macam biasanya? Paling 2 atau 3 saja. Saat belum buka lewat jalan, masya Allah itu kayaknya seger nih, nanti saya beli. Ya, begitu lewat lagi kayaknya baru belum pernah lihat, penasaran, maka beli lagi. Maka tidak disadari saat berangkat tujuannya jalan-jalan, yang diistilahkan orang Sunda, Pak, ngabuburit, istilah Jawanya apa? Istilah Jawanya apa? Tahu? Di panjenengan orang Jawa, nggak tahu loh. Nah, padahal niatnya ada jalan-jalan saja, tapi ternyata begitu pula apa? Bawa berbagai macam bungkusan. Ini berada berlebih-lebihan karena biasanya paling hanya 3 macam yang dimakan paling. Maka kita bisa lihat bagaimana contoh yang diberikan kepada kita oleh salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum muslimin, sebagaimana Allah menyebutkan, ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Allah mengatakan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus lebih dinomor satukan dibandingkan kaum muslimin, bahkan diri mereka sendiri. Buat orang beriman, Nabi itu nomor berapa? Nomor 1. Bahkan lebih dia dahulukan daripada dirinya sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Sedangkan istri-istri beliau, yaitu istri-istri Nabi, adalah ibundanya kaum muslimin. Jadi kalau ditanya siapa ibu kita, jawabannya Kartini. Ibu kita siapa? Nah, ibu kita tuh para istri Rasul, bukan Kartini. Dan jenengan nanti kepagi nopo dari dengan Kartini. Wong belum pernah ketemu kok ngaku-ngaku apa? Putranya, ya, yaitu kakakku, ya. Tapi dalam keyakinan umat Islam,
ibunda kita, ibunda kaum muslimin adalah para istri Nabi. Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha saat beliau akan berbuka puasa. Ya, dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Abu Sa'ad dari seorang sahabiah yang bernama Ummu Harrah. Ya, kata Ummu Harrah bercerita saat akan berbuka puasa, kemudian ibunda Aisyah mengatakan halumni futuri, tolong siapkan makan berbuka saya. Maka dihidangkan oleh hamba sahayanya yang bernama Barirah. Faja'atuhu, kata pencerita itu tadi yaitu Ummu Harrah, faja'atuhu bi khubzin wa zaitin. Maka makan berbukanya ibunda Aisyah itu adalah khubz, roti kering dengan minyak zaitun. Jangan mate apa dari mate sering yang zaman sekarang coba ada buka dengan nasi dan garam saja. Ada coba sing aku ketoke kok rezekiku sempit men ya. Uripku susah, coba sare bukanya pakai nasi dengan garam tok atau macam-macam. Ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu ta'ala hanya makan berbuka dengan roti kering dan minyak zaitun. Bayangkan, padahal beliau pernah diberi uang oleh, dalam riwayat itu 2 orang. Yang pertama oleh Muawiyah bin Abu Sufyan 100.000 dirham. 1 dirham berapa? 78.000. Cari gampang, berarti 70.000 kali 100 berapa? Kali 100.000, 70.000 kali 100.000 berapa? 7 nolnya pinten niku? 70.000 kali 100.000 berarti nolnya berapa? 9, berarti 7 miliar. Coba sing nate dikasih uang 7 miliar jenengan nolnya Mas Arno pernah diberi uang 7 miliar? Dan bahkan dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain disebutkan oleh Abu Sa'ad, ibunda Aisyah pernah diberi uang oleh Zubair bin Awam 180.000 dirham. Tadi yang 100.000 dirham aja 7 miliar. Nah ini 180.000 dirham. Bayangkan, ya, mungkin sekitar total 20 miliar. Pernah megang uang 20 miliar? Belum pernah, tapi saat buka mejanya penuh dengan makanan dan minuman. Ibunda Aisyah punya uang 20 miliar, tapi buka hanya dengan roti kering dan minyak zaitun. Jauh kita dibandingkan ibunda kaum muslimin radhiyallahu ta'ala. Inilah, ya, pelajaran yang sangat penting buat kita. Maka jangan berlebih-lebihan saat makan. Kenapa? Kelanjutan ayatnya mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kita puasa menjaga betul agar puasa kita tidak batal. Pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita dijaga agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat berbuka kok kemudian makan kita dengan berlebih-lebihan, Allah akan cintai atau tidak? Ayat mengatakan orang yang berlebihan tidak akan dicintai oleh Allah. Dan orang yang tidak dicintai
mungkin tidak dia mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Tidak mungkin. Padahal tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, apa mungkin kita mendapatkan gelar takwa tersebut? Barangnya dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ya, semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perilaku yang berlebihan, agar kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa